Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi yaitu mengenai struktur inti atom dan radioaktif. Dari kelompok 14 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Cindy Martiaya dengan NIM 18231078. Yang kedua ada Citra Insani dengan NIM 18231111. Dan yang terakhir itu ada Silvi Wahyuningsi dengan NIM 18231062. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Di dalam materi ini kami akan membahas yaitu yang pertama mengenai struktur inti, yang kedua mengenai macam-macam peluruhan, yang ketiga mengenai umur paruh, yang keempat hukum peluruhan radioaktif. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai struktur inti. Struktur inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kedua partikel penyusun ini disebut nukleon. Proton bermuatan positif sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. Secara keseluruhan inti atom bermuatan listrik positif. Selanjutnya yaitu bentuk, ukuran, dan gaya inti. Bentuk inti digambarkan dapat berbagai macam seperti pada atom hidrogen H, oksigen dengan unsur O, kalsium yaitu Ca, nikel, Ni, dan lain sebagainya. Pada umumnya bentuk inti bulat seperti bola rugby, inti satuan massa atom tidak menggunakan kilogram atau gram, melainkan menggunakan satuan massa atom. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai dasar teori struktur atom. Berdasarkan teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat diurai atau dibagi lagi. John Dalton mengilustrasikan atom sebagai bola pejal yang sangat kecil yang bersifat identik, sehingga setiap unsur memiliki atom yang berbeda juga. Selanjutnya yaitu partikel dasar struktur atom. Sebagai partikel dasar atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron, di mana proton merupakan atom bermuatan positif, elektron atom bermuatan negatif, dan neutron merupakan atom yang tidak bermuatan atau bersifat netral. Bisa dilihat pada tabel partikel-partikel atom. Yang pertama, jenis partikel yaitu proton. Proton penemunya itu Goldstein pada tahun 1886. Masanya 1, muatannya +1, lambangnya P11. Lokasi dalam atom yaitu inti atom. Yang kedua itu bisa dilihat elektron. Penemunya yaitu J.J. Thomson pada tahun 1897. Masanya 0, muatannya -1, lambangnya E0-1. Lokasi atom, lokasinya di dalam atom yaitu di luar inti atom. Yang ketiga yaitu neutron. Neutron penemunya yaitu J. Chadwick yang pada tahun 1932. Masanya 1, muatannya 0, lambangnya N10. Lokasi dalam atom yaitu terletak di inti atom. Selanjutnya yaitu nomor atom dan nomor massa. Bisa dilihat pada gambar yaitu X, A, Z, yang mana nomor massa yang A itu merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, sedangkan Z yaitu jumlah proton muatan positif atau jumlah elektron dalam atom. Yang X itu, lambang unsur X merupakan susunan suatu unsur netral. Jadi X, A, Z, nah itu bisa yang A adalah nomor massa, yang Z adalah nomor atom, yang X merupakan susunan suatu unsur netral. Baiklah, saya Silvi Wahyuningsih, NIM 18231062 akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu mengenai isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Terlihat pada contoh bahwa karbon memiliki nomor atom yang sama yaitu 6.
Selanjutnya yaitu isobar. Isobar merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama namun memiliki nomor atom yang berbeda. Terlihat pada contoh bahwa karbon memiliki nomor massa yang sama yaitu 14 dan nomor atom yang berbeda yaitu yang satu 6 dan yang satunya lagi yaitu 7. Selanjutnya isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda namun memiliki neutron yang sama. Terlihat pada contoh yaitu karbon memiliki neutron yang sama yaitu sama-sama 7. B yaitu macam-macam peluruhan radioaktif. Dalam proses peluruhan akan terpancar sinar alfa, sinar beta atau sinar gamma dan energi peluruhan. Jika inti radioaktif meluruh, akan menjadi inti baru yang beda sifat kimianya. Unsur radioaktif secara spontan memancarkan radiasi yang berupa partikel atau gelombang elektromagnet atau non-partikel. Yang pertama yaitu peluruhan sinar alfa. Suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Peluruhan alfa menyebabkan nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4, dan karena itu sebuah inti baru akan terbentuk. Selanjutnya yaitu peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Bentuk peluruhan sinar beta yang lain adalah peluruhan proton. Proton akan meluruh menjadi neutron, positron, dan neutrino. Neutrino memiliki sifat yang sama dengan antineutrino. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang sehingga inti atom tetap stabil. Selanjutnya yaitu peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Baik, perkenalkan nama saya Citra Insani, NIM 18231111. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang umur paruh. Waktu paruh merupakan parameter peluru radioaktif. Parameter ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah zat radioaktif meluruh sampai tersisa setengah dari masanya semula. Zat radioaktif memiliki jumlah inti atom yang sangat banyak, sehingga sulit untuk mencari tahu kapan inti atom tertentu akan mengalami peluruhan. Sehingga ilmuwan mencari parameter lain untuk mengukur lamanya peluruhan tersebut terjadi dengan menghitung kapan zat tersebut meluruh sampai setengah dari kondisi semula. Berikut merupakan rumus untuk mencari kapan zat tersebut meluruh sampai setengah dari kondisi semula. NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah, di mana N0 adalah jumlah zat sebelum meluruh, NT adalah jumlah zat setelah meluruh, T adalah waktu sejak pertama kali benda mulai meluruh, T setengah adalah waktu paruh dari zat tersebut. Selanjutnya yaitu hukum peluruhan radioaktif. Proses peluruhan bersifat statistik eksponensial. Jumlah inti atom untuk meluruh setiap saat N bergantung pada jumlah mula-mula inti induk N0. Selang waktu peluruhan atau T dan tetapan desintegrasi I atau yang memenuhi persamaan sebagai berikut. N sama dengan N0 kali epsilon kali min YT.
Persamaan tersebut merupakan rumus yang memberikan jumlah inti yang tidak meluruh atau NT pada waktu T dalam peluang peluruhan persatuan waktu satu dari sebuah isotop yang jumlah inti awalnya N0 pada saat T sama dengan 0 kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu peluruhan zat radioaktif mengikuti dua hukum sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu atom-atom dari elemen-elemen radioaktif yang melakukan peluruhan secara spontan akan menghasilkan hasil-hasil baru atau zat-zat baru yang radioaktif dengan memancarkan sinar-sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua yaitu perbandingan dari peluruhan radioaktif, yaitu jumlah peluruhan per detik tidak dipengaruhi faktor-faktor lingkungannya, seperti temperatur, tekanan, kombinasi kimia, dan lain-lain, tapi hanya bergantung pada jumlah atom-atom dari jenis semula yang ada pada sembarangan waktu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.